Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan pada hari ini. Biarlah Engkau terus bekerja buat kami. Singkapkan setiap kebenaran demi kebenaran yang akan memerdekakan kami. Karena kami membutuhkan Tuhan. Karena kami terus menginginkan Tuhan. Biarlah ini sebuah kerinduan kami semakin dekat dengan Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi umat-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang terus bekerja buat kami. Pimpin kami Tuhan, untuk kami terus bisa berjalan mengikuti rencana yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, hari ini kita terus diingatkan Tuhan dan kita terus rindu mengalami kuasa Tuhan. Dan hari ini Tuhan akan terus mengajari banyak hal tentang apa yang harus kita lakukan. Hari ini kita akan belajar tentang panggilan dan janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan akan tergenapi ketika kita terus belajar membangun misbah doa. Ada banyak orang yang dipanggil Tuhan. Tetapi ketika mereka dipanggil Tuhan, banyak yang mereka berhenti untuk membangun sebuah hubungan dalam kehidupannya bersama Tuhan. Kita belajar hari ini, belajar tentang Abraham. Walaupun Abraham mengalami masalah demi masalah dalam hidupnya, bahkan dia ketika bersama keluarganya berjalan, hidupnya tidak sebaik yang dia pikirkan ketika dia pertama kali dipanggil Tuhan. Bahwa panggilan Tuhan juga pun ada janji-janji Tuhan yang akan diberikan dalam hidupnya. Abraham dipanggil dan dia ditetapkan dan diberikan sebuah janji-janji yang berasal daripada Tuhan. Mungkin dari kita semuanya juga mengalami hal seperti itu. Ketika kita dipanggil Tuhan, ada banyak janji-janji yang telah ditetapkan dalam hidup kita yang berasal daripada Tuhan. Tetapi ketika janji-janji itu tidak tergenapi dalam hidupnya, banyak orang yang mundur daripada Tuhan. Dan akhirnya berjalan bersama dengan kedagingannya. Bukan bersama dengan Tuhan, tapi kedagingannya mulai muncul. Pikiran-pikiran duniawi mempengaruhi hidupnya. Mungkin kita belajar dari Abraham yang gagal, bahkan dia hampir putus asa dalam hidupnya. Ketika dia putus asa, dia mengambil Hagar untuk agar apa? Untuk membantu dia mendapatkan seorang anak. Dan Tuhan tidak berkenan itu, bahwa anak yang berasal daripada Sarah lah yang akan menjadi keturunan yang akan diberkati. Betapa sulitnya Abraham berjalan bersama Tuhan, melewati kegagalan demi kegagalan. Bahkan dia harus berbohong bahwa istrinya adalah saudaranya ketika istrinya diambil oleh Firaun, Raja Mesir. Dan begitu juga Abimelek. Berapa kali Abraham jatuh bangun, tetapi apa yang dilakukan Abraham adalah dia membangun misbah doa. Ini hal yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga dia tidak mengalami hal-hal yang jauh daripada Tuhan. Ketika Abraham dipanggil Tuhan, ada janji-janji yang diberikan Tuhan dalam hidupnya, bahwa keturunannya suatu hari kelak akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Panggilan Tuhan juga berlaku dalam hidup kita. Ketika kita dipanggil, Tuhan juga memberikan janji-janji yang luar biasa dalam hidup kita. Kita belajar dari Abraham, dalam waktu 25 tahun dia berjalan,
dia melakukan kesalahan demi kesalahan, tetapi dia juga pun tetap membangun mezbah doa. Abraham ketika dia dipanggil Tuhan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dia memiliki hubungan dengan Tuhan, yaitu selalu membangun mezbah Tuhan. Dia tahu ketika dia dipanggil, dia menerima janji Tuhan. Orang yang menerima janji Tuhan itu harus benar-benar mengerti bahwa ketika janji Tuhan itu dipegang dalam hidupnya, dia juga pun harus memiliki hubungan dengan Tuhan, yaitu apa? Membuat atau mendirikan, membangun mezbah doa. Ini yang dilakukan Abraham ketika dia dipanggil dan menerima janji-janji Tuhan. Dia terus membangun mezbah doa dalam hidupnya. Mezbah doa itu melambangkan sebuah penyembahan, kedekatan dengan Tuhan. Akhirnya Abraham dipanggil sahabat, Abraham dipanggil pendoa syafaat, Abraham dipanggil kekasih Tuhan karena dia dekat dengan Tuhan, karena dia membangun mezbah Tuhan dalam hidupnya. Apapun rintangan dalam hidupnya, dia tetap membangun mezbah Tuhan. Inilah yang utama dalam kehidupan Abraham, sehingga ketika dia menanti-nanti janji Tuhan dengan sabar, dia menerima janji-janji itu dengan luar biasa, karena dia tahu walaupun banyak kesalahannya, walaupun banyak pelanggarannya, walaupun kedagingannya muncul dalam hidupnya, ada sebuah keraguan-raguan ketika dia berumur 100 tahun apakah yakin memiliki anak, tetapi dia tetap membangun mezbah doa. Inilah hal yang luar biasa ketika kita belajar dari Abraham, bahwa Abraham adalah orang yang dipanggil Tuhan, dia terus membangun mezbah Tuhan. Mungkin dari kita juga mengalami hal-hal yang sama, jatuh bangun dalam hidup kita, perjalanan hidup kita tidak semulus yang kita bayangkan. Ada banyak lika-liku kehidupan yang menekan kita, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita menderita, bahkan kita mundur daripada Tuhan, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kedagingan mulai muncul. Kita kompromi dengan hal-hal dunia, dan kita tidak lagi memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita tidak membangun mezbah seperti Abraham, sehingga apa yang terjadi? Janji-janji Tuhan tidak pernah tergenapi. Orang yang mengerti akan panggilannya dan janji-janji Tuhan, dia akan terus membangun mezbah Tuhan, karena Tuhan yang memanggil mereka, dan janji-janji Tuhan akan benar-benar ditepati, bahwa Tuhan tidak akan pernah berbohong. Manusialah yang tidak pernah belajar untuk sabar, untuk tekun, untuk melatih dirinya, untuk membangun mezbah doa, karena mezbah doa inilah yang akan mengakibatkan tergenapinya janji-janji Tuhan. Mari kita buka di Kisah Para Rasul, apa yang ketika murid-murid lakukan pada saat Yesus terangkat ke surga. Ini hal yang luar biasa, bahwa ketika murid-murid Yesus pada waktu itu, Yesus mengalami kematian dan bangkit, murid-murid Yesus ketakutan, dan dia mengunci di dalam sebuah tempat semuanya karena dia takut kepada bangsa Yahudi. Dan ketika Yesus menampakkan diri mereka, ada sebuah janji yang diberikan kepada Yesus dalam hidup mereka. Mari kita buka Kisah Para Rasul ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul
Kisah Para Rasul ayat 1, pasal 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Murid-murid Yesus ketika mereka mengalami suatu masalah, yaitu ketakutan, dikejar-kejar oleh bangsa Yahudi, betul-betul sangat ketakutan. Tuhan berkata, tetaplah tinggal di kota di Yerusalem, nantikanlah janji Bapa. Saat murid-murid Yesus menerima perkataan Yesus untuk menerima janji, supaya janji itu tergenapi, apa yang dilakukan murid-murid Yesus? Kita lanjut ke ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu di Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas, Filipus, dan Thomas, Bartolomeus, dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pertama, Yesus mengatakan bahwa aku akan mengatakan kepadamu bahwa engkau akan menerima janji Bapa. Janji apa itu? Untuk menerima, untuk menggenapi janji itu, para muridnya semuanya harus tinggal di Yerusalem, tinggal di loteng Yerusalem, sebuah tempat, menumpang di situ, dan mereka berkumpul, mereka bertekun bersama-sama dan berdoa. Untuk menggenapi janji Tuhan, rasul-rasul berkumpul, tidak hanya sekedar berkumpul tetapi berdoa, membangun mezbah. Ketika membangun mezbah, mulailah pada saat kejadian Pentakosta, Tuhan melawat mereka. Ini janji Tuhan. Apa janjinya? Bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Firman Tuhan di dalam Lukas 24. Apa janjinya Tuhan? Bahwa Dia akan menerima kuasa Roh Kudus. Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Untuk menerima, untuk tergenapinya janji-janji Tuhan, kita harus membangun mezbah Tuhan. Doa. Banyak orang yang menerima janji-janji Tuhan, dia berhenti menunggu, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun tidak tergenapi, sampai mati juga pun tidak tergenapi. Karena apa? Karena tidak membangun mezbah doa. Abraham, ketika Abraham berjalan bersama keluarganya dimanapun tempat, dia selalu membangun mezbah. Maka tergenapilah janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Tidak mudah untuk membangun mezbah itu. Ada tantangan, rintangan, bahkan kedagingan kita mulai memberontak, tidak terima. Kapan janji Tuhan tergenapi dalam hidupku? Dan itulah yang membuat orang-orang menyerah, tidak lagi membangun mezbah. Jangan pernah berhenti untuk membangun mezbah.
Ketika kita membangun mezbah, kita akan mengalami seperti Abraham menerima janji Tuhan. Kita juga akan mengalami seperti murid-murid Tuhan mengalami janji dari Bapa surga, yaitu kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya. Itulah yang akan mengubah kehidupan banyak orang dan kehidupan kita semuanya. Ingat, ketika kita ingin janji-janji Tuhan tergenapi, bangunlah mezbah Tuhan. Tidak mudah untuk membangun mezbah doa. Itu memerlukan ketekunan. Maka firman Tuhan berkata, latihlah dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Membangun mezbah adalah cara kita untuk menggenapi rencana Tuhan yang luar biasa. Janji-janji Tuhan yang kita pernah terima dalam hidup kita akan benar-benar tergenapi dalam hidup kita. Mari kita bangun mezbah Tuhan. Mari kita bangun doa untuk menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Biarlah kita terus belajar bahwa apapun juga, dalam penderitaan apapun, kesesakan apapun, masalah apapun, mungkin kita jatuh bangun, mungkin kita ingin menyerah, putus asa, tapi ingat, jangan pernah meninggalkan mezbah doa, atau kita tidak lagi mendirikan mezbah doa. Karena kita tahu, ketika kita belajar membangun mezbah doa, kita tahu kemampuan kita terbatas. Ada orang-orang yang mampu untuk menahan penderitaan mereka. Ada orang-orang yang mereka tidak putus asa menerima janji Tuhan. Mereka kuat karena kekuatan mereka berasal dari hubungan dia dengan Tuhan, karena membangun mezbah doa. Inilah yang akan mengubah kehidupan kita. Percayalah, apapun yang terjadi hari ini, mungkin bertahun-tahun kita tidak pernah mengalami berkat Tuhan, janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidup kita. Kita menyerah, kita putus asa, bahkan kita ingin meninggalkan Tuhan. Ingat, belajarlah untuk kita melatih membangun sebuah mezbah doa. Kita sudah belajar dari Abraham dan para rasul untuk menerima janji Tuhan harus membangun mezbah doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang luar biasa, yang mengajari hidup kami untuk kami menerima janji-janji Tuhan, sehingga janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kami. Biarlah kami belajar membangun mezbah doa, membangun hubungan kami dengan Tuhan, berdoa hari demi hari bersama Tuhan. Mungkin kami lelah, mungkin kami bosan, mungkin kami sudah letih, tapi kami tahu kekuatan kami hanya ada di dalam mezbah doa. Ketika kami berdoa, ada keajaiban dan janji-janji Tuhan yang terus akan tergenapi dalam hidup kami. Buat keajaibanmu hari ini. Bangun umatmu untuk memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Biar mereka membangun mezbah itu dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka. Karena itulah kekuatan mereka, sehingga mereka menerima janji Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.